Silakan Bu. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat bergabung bersama Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik Paroki Santo Antonius Padua Bidara Cina. Karena kasih Allah yang luar biasa yang diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Walaupun kita ketemunya melalui virtual, kita persekutuan doa melalui virtual, tapi kita percaya Roh Kudus tidak terhalang ruang dan waktu. Mudah-mudahan malam hari ini signal kita dari rumah ke rumah, dari yang walaupun yang berjauhan, bagus, tidak ada masalah sama sekali, sehingga malam hari ini firman yang akan disampaikan benar-benar menjadi berkat untuk kita semua. Bapak Ibu, malam hari ini pewarta kita Ibu Linda Maramis dan Ibu Katrin adalah dari Paroki Antonius Padua yang akan membawakan tema apakah Allah ada pada saat kita susah. Terkadang kita pada saat kita susah, kita sering ngedumel dalam hati. Allah kemana sih Allah? Kok aku begini, kok aku begitu, di mana Engkau Tuhan? Apakah Engkau tuh masih sayang sama saya, sama kita? Malam hari ini kita akan bahas, apakah Allah masih ada pada saat kita susah? Baik, kita satukan hati kita akan fokus malam hari ini melalui persekutuan doa Pembaruan Karismatik Katolik Paroki Santo Antonius Padua. Seperti biasa, WL kita yang cantik, yang suaranya merdu, mic yang ganteng, dibantu dengan shilling, luar biasa malam hari ini. Silakan Sis Dewi, boleh dibuka. Terima kasih Tante Dede, senang sekali. Shalom Bapak Ibu semuanya, senang sekali bisa berjumpa lagi. Kali ini saya live-nya nggak dari rumah saya, tapi dari Cikupa, cukup jauh ya. Kami bertiga tadi kebetulan habis melayani di BPN, di mana semua dari seluruh Indonesia berkumpul, dan kita bertiga diberi kepercayaan untuk mengisi di sana. Karena nggak sempet untuk pulang, maka dari itu langsung melayani di PD Antonius Padua di tempat yang sama pula. Kita berdoa semuanya mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Amin. Amin. Ya, sekarang saya mau lihat semuanya dibuka dulu kameranya. Dibuka dulu kameranya semuanya. Ya, sekarang masih inget tosnya yang diajarin sama Ko Alex? Kita sapa teman-teman yang ada di layar dulu yuk. Masih ingat tos yang diajar sama Ko Alex? Yuk kita tos ke teman-temannya yang ada di depan dulu. 1, 2, 3. Mana tosnya? Tara! Di sebelah kiri kita. Kiri kita mana kiri kita? Tara! Kanan. Tara! Yang di bawah. Ya, sekarang yang di atas. Iya, tepuk tangan buat kita semua. Puji nama Tuhan. Senang sekali boleh lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan, dan kembali satu hati saat ini kita mau memuji dan memuliakan kita Tuhan dari rumah kita masing-masing. Kita mau sama-sama hadirkan hadirat Tuhan malam hari ini. Mari kita mau hening sejenak Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita. Kita bersyukur di dalam setiap hari-hari kita, walaupun saat ini pandemi masih belum juga berlalu ya. Perasaan kita mungkin juga masih takut, cemas, ataupun kita juga masih menghadapi berbagai macam pencobaan. Sakit kita mungkin belum sembuh. Seperti tema malam hari ini mungkin kita juga bertanya-tanya, apakah saat aku susah, apakah ada Allah bersama-sama dengan aku? Jawabannya adalah iya. Ada Tuhan yang selalu setia menemani kita sampai dengan saat ini. Amin. Mari saat ini kita mau datang untuk bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Karena baik suka dan duka, Dia Tuhan Allah gak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang baik, setuju? Mari kita buka persekutuan doa ini dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur untuk
untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami Bapa. Hari-hari boleh kami lalui atas perkenananmu, di mana kami tahu dalam setiap suka dan duka Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan sampai dengan saat ini. Ini kami anak-anak-Mu malam hari ini datang menghampiri tahta-Mu. Kami mau bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, namun sebelum kami masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Mu, terlebih dahulu Tuhan kiranya menyucikan dan menguduskan hati kami. Ampuni segala dosa, ampuni segala kesalahan yang sudah kami lakukan, sehingga apa yang kami persembahkan malam hari ini Tuhan boleh sungguh-sungguh berkenan bagi-Mu. Saat ini Tuhan, izinkanlah kami boleh mengingat-ingat lagi kasih-Mu, sehingga kami boleh bersyukur lebih lagi di hadirat-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang selalu ada bersama kami dalam setiap suka, dalam setiap duka. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Ada kekuatan yang Dia berikan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. rasakan ada penyertaan Bapa di sepanjang hidup kita. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Ada pertolongan yang Dia berikan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur Bapa, ada Engkau yang selalu menyertai hari-hari kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Engkau berikan aku kekuatan Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
lagi kita mau rasakan kasih-Nya, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Bersamamu Bapa, Aku bisa Bapa, ku lewati semua. terima kasih buat perkenanan-Mu Bapa. Perkenananmu Amin, ya amin. teguhkan hatiku. Aku kuat karena ada pertolongan dari-Mu. Engkau yang bertindak, Yes Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. kami terima setiap anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Tak ada habis-habisnya. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. benar Yesus. Engkau Bapa kami yang baik. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah-limpah. Tuhan, saat ini secara bersama-sama kami yang hadir di Zoom ini mau menyatakan syukur kami. Bapak Ibu, saat ini saya undang semuanya untuk boleh membuka mic. Mari sama-sama kita serentak bersyukur di hadapan Dia Bapa yang baik. Mari silahkan dibuka mic-nya saat ini. Kita bersyukur kepadanya atas anugerah yang sudah kita terima. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan yang Kau berikan setiap hari. Terima kasih ada pertolongan Tuhan untuk aku dan keluargaku. Engkau mencukupkan aku, mencukupkan apa yang kami butuhkan. Engkau melindungi kami Tuhan Yesus. Engkau memberikan aku dan keluargaku kesehatan Tuhan Yesus. Engkau setia, memberikan aku penghiburan setiap hari Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang bertindak. Amin, kami percaya. Memberi pertolongan. Ada pertolongan Tuhan setiap hari. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, Engkau yang bertindak memberikanku pertolongan. Engkau yang bertindak, Amin, amin. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih buat anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang selalu melimpahkan anugerah-Nya, yang selalu memberikan kita kekuatan. Biarlah lewat pujian yang sebentar kita nyanyikan, kita boleh selalu ingat ada Yesus yang setia menjadi sahabat kita. Yuk kita mau sama-sama bergoyang di hadapan Tuhan kita. Dengan bangga kita mau katakan, Yesus, Engkaulah sobatku yang setia. Sama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri. Saat kita susah Bapak Ibu, Di waktu aku susah, saat kita sendirian, di waktu sendirian, Dia selalu menemani diri. sekali
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, di waktu Aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya sambil pegang tanganmu? Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. siapa namanya? Namanya, namanya Yesus, Namanya Yesus. namanya Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bilang ke teman-temannya, ada satu sobatku yang selalu setia, dialah Tuhan Yesus. Dia yang gak pernah meninggalkan aku dan Amin. engkau. Dan sekali lagi kita mau katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku saat aku susah. Di waktu aku susah, Waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. siapa namanya? Namanya Yesus, Yes, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur kita. nama Yesus yang Menghibur hati. Ada Yesus yang menghibur. nama Yesus yang menghibur hatiku. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Yuk, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama bilang, Yesus tidak ada yang suka. bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yes, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Dia tabib yang ajaib. Yesus tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan, dia membenarkan. membenarkan, dia raja segala Sekali lagi, bersama raja. Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Sebab dialah anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. dia tabib yang ajaib, Yesus tabib yang sanggup ajaib. Dia menyembuhkan, menyembuhkan, dia menguduskan, menguduskan, dia membenarkan. membenarkan, dia raja segala Sekali lagi, dia raja. menyembuhkan, Dia menyembuhkan, menguduskan, dia menguduskan, membenarkan. dia membenarkan, dia raja Sekali lagi dengan iman kita, dia menyembuhkan, dia menyembuhkan, dia menguduskan, Amin. dia membenarkan, dia raja. Raja. Amin, haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup membenarkan, menguduskan, memulihkan kita semua. Bersama Yesus kita bisa lewati setiap hari-hari kita yang rasanya kok berat ya, masalah yang rasanya kok nggak selesai-selesai ya. Tetapi ingat,
tadi bersama Yesus, yuk kita sama-sama lakukan perkara yang besar, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari saat ini kembali kita mau tenangkan hati kita. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, ada Tuhan yang setia bersama-sama dengan kami, sehingga tidak ada alasan untuk kami takut lagi, tidak ada alasan untuk kami cemas akan hidup kami, akan sakit kami, akan masalah-masalah kami, sebab kami percaya masih ada penolong yang setia, yaitu Engkau sendiri. Engkaulah Allah kami yang El Shaddai, Engkau Allah kami yang maha besar, yang punya kuasa sepenuhnya atas hidup kami. Saat ini kami mau menyembah Engkau, Sang Allah yang El Shaddai. Kami mau menyembah Engkau, Sang Allah yang maha besar. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Kami puji kebesaran-Mu. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Ada berkat yang Dia berikan, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Dengan iman saat ini kami mau katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Ada Yesus, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Terima kasih ada Roh Kudus, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Engkau Allah yang El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Berkat-Nya melimpah. Amin, kami percaya. El Shaddai, kami angkat tangan di hadapan-Mu. Engkau El Shaddai, Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Engkau besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai,
berkatnya Engkau sanggup, kuasamu memulihkan kami, kuasamu besar dalam kami. Engkau Allah yang El Shaddai, Allah yang kudus, Allah yang besar. Urana maya rashi nama kaya rana bakaya rashi urana bakata bakaya rashi urana bakaya rana maya rana bakaya rata bakaya rata urata bakata bakaya. Mari terus sembah Dia, mari buka mic-mu Bapak Ibu, kita sama-sama berbahasa roh saat ini. Irata pakata 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 pakaya rata pakata pakaya rata pakaya rata pakata 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 pakaya rashina pakaya rata pakaya rata pakata pakaya rashina maya rata maya la 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 rata pakaya rata pakaya rata maya rata kaya Purana makaya rana pakata 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 pakaya rata pakata pakaya rata pakaya rashi Purana makata pakata 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 pakaya rata pakaya rashi Purana pakata pakata kaya rana pakata kaya rata kaya rashi Urana maya rana mata kaya rashi Urna maya rana ya rashi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, hai anakku. Kasih setiaku. Marilah kepadaku yang lemah letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inna ya ramasikiran. Kasih setiaku tidak pernah berkesudahan di dalam hidupmu. Teruslah berharap dan bergantung hanya kepadaku, anak-anakku. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Percayalah kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, firman Tuhan. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada beberapa dari kita yang merasakan sungguh akhir-akhir ini merupakan hari-hari yang terasa berat. Percayalah, ketahuilah satu hal saudaraku, pencobaan yang engkau alami bukanlah pencobaan yang biasa, karena engkau adalah memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Percayalah kepadanya. Terima kasih Tuhan. Thanks Lord Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu bagi kami semua. Kasih-Mu sungguh menyapa kami melalui penyembahan malam hari ini. Kasih-Mu menyejukkan kami. Hadirat-Mu memberikan kami ketenangan Tuhan. Kami boleh rasakan ada kasih Bapa yang memeluk kami. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi dan menyayangi kami, Bapa yang menerima kami apa adanya. Saat ini Tuhan, hati kami juga haus dan lapar akan firman Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Linda, juga Ibu Catherine yang sudah Engkau persiapkan bagi kami semua malam hari ini. Biarlah lewat pewartaan firman yang mereka sampaikan, lewat sharing yang mereka sampaikan, kami boleh dikuatkan lebih lagi. Berbicaralah untuk kami semua saat ini. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya persilahkan kepada Tante Linda. Shalom, selamat malam saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum sharing pengalaman, saya mau berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, pada malam hari ini kami boleh men-sharingkan sebagian dari pengalaman kami, bukan karena gagah perkasa saya Tuhan, tetapi kami percaya ada kekuatan yang berasal dari Engkau. Biarlah Engkau yang berbicara, biarlah Engkau yang menuntun, dan semuanya itu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita bertemu kembali bersama saya Catherine. Pada malam hari ini silakan Yani. Malam hari ini dikasih apakah ketika kita susah Allah itu ada. Dari sini saya mau lihat apakah Allah ada di saat susah. Bapak Ibu sekalian, betapa luar biasanya Tuhan. Tetapi bagaimana perjalanan hidup saya sampai saya betul percaya bahwa Tuhan itu ada. Perjalanan saya yang sungguh luar biasa, perjalanan yang sungguh banyak membuat saya bersedih, berlinang air mata. Apakah Tuhan itu ada enggak sih? Apakah Tuhan itu betul-betul ada enggak? Kayaknya saya sudah berdoa, apakah Tuhan menjawab doa saya? Bapak Ibu sekalian, silakan slide yang kedua. Bapak Ibu sekalian, saya seorang ibu mempunyai 3 putra. 1 putri, 2 putra. Tetapi dengan berjalannya waktu saya harus berpisah di saat anak saya sedang membutuhkan kasih dan perhatian dari seorang ibu. Saya seorang ibu menikah dengan seorang Kristen yang aliran Kristen yang di Kristen itu aliran Kristen yang saksi-saksi Yehova itu. Jadi ceritanya singkatnya, pada saat mau menikah, calon suami saya dia mau belajar agama Katolik. Dia belajar sampai pada saatnya dibaptis, ternyata dia tidak mau dibaptis. Alasannya saya nggak tahu kenapa, tetapi pada saat itu kami sudah melakukan
catatan sipil. Pada saat tahun 87 itu bisa catatan sipil terlebih dahulu. Dengan berjalannya waktu, setelah kami sudah menikah, sibuk dengan anak-anak, saya tidak diperbolehkan pergi ke gereja. Bahkan suami saya melarang saya ke gereja Katolik. Bapak Ibu, saya disuruh mengikuti agamanya. Tetapi di agama, kebetulan saya tidak menikah secara agama Katolik atau secara agama Kristen. Pada saat saya disuruh belajar agama tadi, saya merasa sedih karena saya harus mencoret nama saya di surat baptis. Saya pergi ke paroki Katedral Tanjung Karang. Bahwa saya berbicara kepada Romo. Romo itu kebetulan teman saudara saya. Saya berbicara, Romo, saya Katolik dan saya karena tidak boleh ke gereja lagi, saya disuruh masuk agama suami saya. Saya pikir dengan masuk agama suami saya, kehidupan saya akan damai, kehidupan saya akan merasa tenang. Tetapi apa yang terjadi ketika saya minta dicoret namanya di baptis, Romo bilang, Katrin, sampai kapanpun baptisan itu tidak akan hilang. Saya ingat sekali pada saat saya pergi ke gereja katedral. Akhirnya dengan rasa sedih saya pulang karena suami saya berharap mungkin dengan dicoret tadi saya bisa diajak untuk masuk ke agamanya. Tetapi apa yang terjadi, saya tuh tidak bisa dengan agama yang suami saya punya tadi. Nah, ketika dengan berjalannya waktu, saya ngurus anak, ngantar anak sekolah, dan sibuk dengan anak-anak, suami saya berbicara, kalau kamu tidak mengikuti agamanya, oke, mungkin dia akan lebih baik berpisah dengan saya. Bapak Ibu sekalian, di saat itu saya betul-betul hancur, betul-betul tidak punya harapan, betul-betul di mana Tuhan ketika saya membutuhkan. Saya sudah berdoa, sudah ini, sudah itu, tetapi Engkau di mana Tuhan? Saya ingin mempertahankan suami saya dan keluarga saya kecil ini karena dia sangat membutuhkan perhatian. Bagaimana ketika saya tinggalkan anak-anak saya? Bapak, Ibu sekalian di dalam Tuhan, ketika tidak ada harapan, ketika betul-betul hal itu saya dibawa ke pengadilan dan diceraikan secara sepihak. Alasannya sungguh tidak masuk akal. Karena saya tidak bisa mengurus anak-anak dan menguruskan uang. Dan itu sangat sungguh tidak manusiawi karena saya adalah orang yang sangat lugu. Jangan dilihat sekarang ini seperti ini ya, sekarang ya. Dulu saya orang yang apa adanya. Saya tidak berani sharing dengan orang tua ketika saya mengalami masalah. Saya ingin menyimpan pengalaman saya rapat-rapat. Saya ingin punya masalah disimpan sendiri. Ketika saya melihat anak-anak saya bersedih. Ketika saya melihat anak-anak saya, apa yang harus saya lakukan? Bapak, Ibu, itulah hidup yang terberat dalam hidup saya. Apakah Tuhan betul-betul ada? Apakah Tuhan betul-betul sayang dengan keluarga saya? Kenapa saya harus mengalami hal seperti ini? Kenapa saya harus diperkenalkan dengan orang yang hanya berpura-pura dia belajar agama, tetapi sebetulnya hatinya tidak? Nah, Bapak Ibu sekalian, di tengah kegalauan, di tengah kebingungan, saya bertemu dengan teman yang anaknya sekolah di Xaverius. Kebetulan anak-anak saya sekolah di sekolah Katolik, walaupun suami saya beragama Kristen,
aliran, tetapi anak saya di sekolah Katolik. Pada saat saya lagi bingung, pada saat lagi galau, ada seorang yang deketin saya, ayo mari kita berdoa, kok kayaknya kamu sedang bingung, sepertinya kamu sedang galau. Tiba-tiba seorang dokter mengajak saya berdoa, ini orang ini ngapain, kok ngajak berdoa, saya pikir. Akhirnya saya diajak ke mobilnya, diajak berdoa. Ibu, apa yang Ibu, ada pergumulan apa? Saya bercerita, kalau suami saya tiba-tiba menggugat perceraian di pengadilan, padahal saya tidak tahu apa yang saya lakukan, bahwa saya tidak bisa mengurus anak karena perbedaan agama. Bapak, Ibu sekalian, pada saat berdoa, saya cuma berpikir dalam hati, apakah Tuhan akan menolong saya? Apakah Tuhan betul-betul ada? Setelah teman saya tadi ngajak berdoa, ada satu teman lagi mengajak persekutuan doa di Tanjung Karang, persekutuan doa karismatik. Pada saat persekutuan doa, saya diajak dan didoakan. Di situ saya menangis meraung-raung bahwa ternyata saya betul-betul terluka, betul-betul tidak terima karena saya diperlakukan tidak adil oleh suami saya. Saya merasa saya sudah menjadi istri yang baik, sudah mengurus anak-anak saya. Saya sudah menjadi ibu yang tidak banyak tuntutan. Tetapi apa yang saya perbuat, apa yang saya dapat. Setelah perceraian itu, apa yang dia beritakan kemana-mana. Saya seorang ibu yang boros dan lari dari rumah dengan uang. Sungguh menyakitkan ketika saya sudah berpisah dan saya pergi ke Jakarta. Bertemu dengan saudara saya, dulu ada Romo Suyoto, mungkin ya Bapak Ibu sekalian kenal bahwa Romo Yoto itu adalah masih sepupu papa saya. Di situ saya ketemu dengan Romo Yoto. Terus di situ silahkan slide yang berikutnya. Nah, di dalam waktu ketemu sama Romo Yoto aja saya masih belum percaya bahwa Allah itu bisa menolong saya, karena saya merasa diri saya bisa, dan saya merasa diri, saya sudah berdoa, buktinya sudah ikut yang persekutuan doa tadi, sudah nangis-nangis, kok kayaknya begitu-begitu aja, mungkin masih kedegilan hati saya. Saudara-saudari sekalian, setelah saya sudah pulang ke Lampung sekali lagi, akhirnya saya berdoa lagi. Di situ saya ikut persekutuan doa lagi. Itu betul-betul bisa full. Jadi dari nggak ada rasa ketakutan ketika ikut persekutuan doa karena sudah tidak izin-izin lagi kan, karena sudah berpisah. Saya ikut ke tempat orang tua saya. Di saat persekutuan doa itu, saya merasa diri bahwa apa yang didoakan tadi sungguh-sungguh menyentuh hati saya, bahwa Roh Kudus menjamah hati saya di saat kegalauan tadi, dan di dalam suka, duka, pasrah, saya mengadu dan menangis. Dan saya ingat bahwa seperti lagu tadi, waktu pada doa tadi dinyanyikan lagu, tak usah kau sedih bahwa Allah menjagaku. Itu sungguh lagu yang luar biasa. Itu sungguh lagu yang menyentuh hati saya. Bagaimana lagu itu adalah lagu yang sungguh bahwa kita betul-betul ketika kita berserah kepada Tuhan Yesus, ketika kita berserah kepada Yesus, hanya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah doa Bapa kami. Slide berikutnya silakan. Bapak Ibu sekalian, di dalam doa Bapa kami, kita diajarkan untuk mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kami. Ketika saya sudah
kembali lagi ke Jakarta, saya diperkenalkan dengan PDKK Santo Antonius Padua. Nah, Romo Yoto tadi berbicara di sini nggak usah jauh-jauh, ada kok persekutuan doa di Lampung, nggak hanya di Lampung aja kok PDKK itu. Akhirnya saya bergabung di PDKK Antonius Padua. Oh iya Bapak Ibu sekalian, saya menikah 12 tahun dan 12 tahun akhirnya saya berpisah. Ya, mungkin banyak yang bertanya, dipikir saya itu masih single. Saya seorang ibu tadi udah saya menceritakan. Nah, di dalam doa karismatik tadi, saya berkenalan dengan teman-teman bahwa doa Bapa kami itu yang menguatkan saya. Melalui persekutuan doa, melalui komunitas, kita diajak untuk bersekutu dan bersama, dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, di dalam komunitas tadi ada doa penyembuhan. Doa penyembuhan tadi kita diajak untuk bagaimana kita bisa mengampuni orang lain kalau kita tidak bisa mengampuni diri sendiri. Nah, pada saat itu di Bidara Cina, Antonius ada evangelisasi. Saya didaftarkan oleh Romo Sioto tadi, yuk kamu ikut evangelisasi. Pada saat itu evangelisasi itu udah sesi yang kedua. Pada saat saya diperkenalkan oleh pengurus bilang apa? Maaf, sudah terlambat, udah yang ketiga, nanti aja tahun depan. Terus karena yang membawa Romo, Bapak tadi, peserta termasuk Pak Widi bilang, sudahlah biarin aja orang dari daerah, nanti juga nggak sampai tuntas kok. Akhirnya saya mengikuti evangelisasi. Ketika ikut evangelisasi, saya melihat di situ bahwa bagaimana kita bisa menginjili orang lain sementara diri kita sendiri yang belum bertobat. Saya di situ di dalam sesi pertobatan diri, saya mulai merasakan, oh iya ya, selama ini ternyata saya ini kurang berdoa. Dengan tidak sungguh-sungguhnya didoakan, terus didoakan. Tetapi doa yang saya doakan tuh cuman masih bolong-bolong. Tetapi ketika doa Bapa kami dengan sungguh-sungguh, sungguh luar biasa. Bapak Ibu sekalian, bayangkan ketika saya sudah ikut evangelisasi, berani menginjili saya pribadi, saya pulang ke Lampung, saya minta maaf dengan mantan suami saya. Oke, tidak apa-apa. Tadinya mereka bingung kok saya datang pulang. Ketika ketemu, saya minta maaf. Sama ibu mertua juga saya minta maaf. Tidak bisa menjadi seorang ibu yang baik dan saya harus berpisah. Saya mengampuni dan saya minta maaf kalau mungkin selama ini saya pun salah di dalam kehidupan keluarga. Tetapi bagaimana anak-anak tiga itu adalah anak-anak saya, Bapak Ibu. Itu pun anak-anak saya tidak boleh bertemu dengan saya. Sungguh tragis untuk anak-anak yang masih membutuhkan perhatian, anak-anak yang masih harus didampingi oleh ibunya, tetapi dia harus didampingi oleh neneknya. Di dalam perjalanan waktu, saya bertemu dengan seorang ibu yang mempunyai rutinitas doa novena 3 kali Salam Maria. Di situ saya dikasih pamflet, Catherine, coba kamu berdoa seperti ini. Bapak, Ibu sekalian, doa Salam Maria 3 kali saya lakukan setiap hari, 9 hari berturut-turut. Setelah 1 kali, saya ulang lagi, 9 kali saya ulang lagi. Di dalam novena 3 kali Salam Maria itu banyak sekali menjawab doa-doa saya, bahwa melalui doa Bapa kami, melalui doa novena, melalui persekutuan doa karismatik, saya dikuatkan. Dan
di dalam kehidupan, itulah ternyata luar biasa Tuhan mempunyai rencana indah terhadap hidup saya. Bapak Ibu sekalian, di dalam sharing tadi, saya mempunyai ayat emas bahwa ketika kita bingung, ketika kita galau, saya mempunyai ayat emas Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Saya akan membacakan. Ketika saya sedih, ketika saya galau, ketika saya betul-betul tidak mempunyai harapan, sangat Mazmur 91. Begini bunyinya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku pun meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dalam kemuliaannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini yang menjadi kekuatan saya. Ketika saya meninggalkan anak dari Lampung ke Jakarta, saya merasa bahwa ketika saya angkat tangan, Tuhan akan turun tangan di dalam permasalahan-permasalahan hidup saya. Seperti di dalam Mazmur ini. Bahwa saya akan melihat pertolongan Tuhan. Saya akan melihat bahwa Tuhan menjaga. Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini adalah menjadi Mazmur kekuatan dalam hidup saya. Dengan berjalannya waktu, ketika saya sudah berdamai dengan anak-anak saya, berdamai dengan mertua saya, berdamai dengan orang-orang yang selalu berbicara saya, itu psikiater yang murtad. Biasanya begitu ya orang Katolik, kalau kita menikah dengan orang lain, langsung dibilang, itu yang orang murtad tuh. Bayangkan Ibu Bapak sekalian, saya sungguh diberkati oleh karena pertolongan Tuhan dan pertolongan komunitas. Dan melalui sharing saya pada malam hari ini, saya sebagai ibu, ketika badai itu datang,
ketika badai itu menerpa kita, ternyata Tuhan menopang tangan kita. Ketika kita di dalam kesesakan, Tuhan itu selalu ada. Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan saya, setelah anak-anak dewasa, anak-anak saya besar, anak saya mencari ibunya juga. Ternyata apa yang diceritakan dengan keluarga suami saya, anak saya mencari. Selama ini dia berpikir cuma ibunya pulang ke Lampung, datang, terus ibunya yang salah. Tetapi dengan berjalannya waktu, kami sharing bersama, kami berdoa bersama, dan kami saling memaafkan satu dengan yang lainnya, seperti doa Bapa kami tadi. Dan kami percaya di dalam Mazmur 91 bahwa anak-anak saya akan dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya boleh berdamai dengan anak saya. Saya sampai sekarang mempunyai hubungan yang baik dengan anak saya. Anak saya boleh melihat bahwa ibunya sungguh luar biasa perjalanan hidupnya. Ibunya yang selama ini dilihat ibu yang meninggalkan anaknya, tetapi dia boleh melihat ibu yang penuh perjuangan, ibu yang tidak takut untuk minta maaf kepada anak. Bapak Ibu sekalian, itulah pengalaman saya betapa luar biasanya Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan dan ketika kita berpasrah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Katrin untuk sharing imannya yang luar biasa. Saya akan menyambung pewartaan pada malam ini dengan sharing yang telah disampaikan oleh Ibu Katrin tadi. Ya, perjalanan hidupnya sungguh luar biasa, terutama di dalam kehidupan rumah tangganya. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin men-sharingkan beberapa PowerPoint saya sebentar ya. Oke. Tema kita pada malam ini adalah apakah Allah hadir saat kita susah? Tadi Ibu Katrin telah menyampaikan sharing imannya yang luar biasa, di mana pada saat dia susah ketika pernikahannya yang begitu dirasakannya hancur, tetapi Allah hadir sehingga dia boleh bangkit kembali dan boleh menjadi pemenang di dalam hidupnya. Saya pun juga percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa Allah selalu hadir senantiasa di dalam kehidupan kita, baik di saat kita suka, di saat kita senang, maupun di saat kita sedih, menderita, sulit, dan susah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita di dalam kehidupan sehari-hari selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan. Dan dalam hidup kita tidak selamanya selalu berisi penderitaan. Seperti misalnya kalau Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, itu misalnya sedang mengajak anak-anak dan keluarga untuk jalan-jalan bersama. Entah piknik bersama, entah hanya jalan-jalan ke mall atau makan bersama. Itu sungguh sesuatu yang sangat menyenangkan. Walaupun sebenarnya di samping itu kita juga menyimpan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Jadi tidak selamanya hidup itu selalu sulit, selalu menderita. Pasti ada sisi-sisi menyenangkannya di dalam hidup kita. Asalkan
kita yang telah diberi akal budi oleh Tuhan itu mau menggunakan akal budi kita dengan teknik kita, dengan trik kita, bagaimana caranya menyikapi kesulitan hidup yang kita alami. Ya, seperti Catherine tadi, dengan segala kesusahan hidupnya pada saat beliau itu harus berpisah dengan suami dan anak-anak, tetapi Tuhan selalu menyertai dia, sehingga Tuhan memberi jalan, membimbing dia untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa membangkitkan hidupnya, bertemu dengan komunitas persekutuan doa, mulai dari persekutuan doa yang di tempat dia pertama, maupun ketika dia di Jakarta, yaitu di PD kita, PDPKK. Waktu itu belum PDPKK ya, masih PDKK ya Bu Dede ya, PDKK Santo Antonius Padua. Wah, di situ rupanya Ibu Catherine luar biasa, beliau bisa bangkit karena Tuhan telah membimbing, menuntun jalannya untuk bisa bangkit kembali. Baik, ini saya berbicara di luar masalahnya Bu Catherine ya. Ini saya ingin menyampaikan sedikit kecenderungan manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya itu memilih untuk bisa hidup nyaman, ya. Itu latar belakangnya sengaja saya kasih di pantai, suasana di pantai, ada minuman, ada apa tuh, kelapa ya. Oke, pokoknya manusia itu cenderung untuk memilih hidup nyaman, hidup mudah, hidup enak, menyenangkan, bebas hambatan, tidak mau kerja keras, hidup santai. Ini di luar kehidupan Bu Catherine ya Bu ya. Jadi ini kecenderungan manusia pada umumnya ya. Jadi ingin hidup nyaman, hidup mudah, hidup enak, menyenangkan, bebas hambatan, tidak mau kerja keras, hidup santai. Ya. Tetapi tidak selamanya kita bisa seperti itu. Mau makan, tapi tidak mau kerja. Mau kerja, tapi tidak mau susah. Tidak mau susah, tapi hasil mau banyak. Hasil mau banyak, tapi nggak mau mikir. Mau mikir, tapi tidak kreatif. Sudah tidak kreatif, tidak mau belajar. Ya, jika kita tidak belajar, tidak rajin, dan kita tidak kreatif, mana bisa kita hidup? Nah, sekarang kita diajak untuk merenungkan ya, bertanya pada diri sendiri. Pada saat kita mengalami kesulitan hidup, pada saat kita mengalami penderitaan ya, yang kita anggap itu sesuatu yang sulit banget ya, apakah hidupku sungguh-sungguh susah? Apakah hidupku sungguh-sungguh susah? Apakah aku sudah tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu ada? Hidupku, aduh susah banget sih hidup saya nih. Kayaknya mentok sini, mentok sana gitu. Mau melakukan sesuatu nggak bisa-bisa gitu. Misalnya pada masa pandemi ini, saya mempunyai suatu usaha, tapi karena pandemi ini usaha saya jadi mandek, hutang saya jadi bertumpuk. Saya nggak tahu lagi harus bagaimana cara membayarnya. Lalu karena kita sudah mumet pikiran kita, dan kita merasa sungguh-sungguh susah, kita merasa Tuhan itu ada nggak sih? Kok saya udah susah begini, kok nggak ada jalan keluarnya? Gitu. Apakah seperti itu? Apakah kita merasa di tengah kesulitan kita, di tengah segala sesuatu yang kita anggap udah mentok, itu Tuhan nggak ada? Kalau kita merasa bahwa Tuhan itu nggak ada, berarti kita tidak punya iman. Lalu buat apa? Kita capek-capek, kita udah dibaptis, kita sudah rajin untuk berdoa, setia, tekun berdoa, setia untuk pelayanan, setia juga untuk pelayan kepada Tuhan, pada sesama, murah hati, dermawan. Untuk apa semuanya kalau kita tuh pada saat kita sulit, itu kita tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Pernah ya, ada satu cerita, ini saya dapat dari teman saya. Dia itu mempunyai sahabat. Sahabatnya ini sangat
rajin, tekun, setia di dalam pelayanan. Pelayanan kepada Tuhan, pelayanan di gereja, pelayanan kepada sesama, doanya juga bagus, rajin, setia ya. Tapi suatu saat dia mengalami sakit. Sakitnya itu nggak ada obatnya. Dia kanker udah stadium 4, nggak bisa diobatin lagi dan tinggal tunggu waktu. Lalu dia mulai runtuh keimanannya. Tuhan ada nggak sih? Saya sudah berbuat segala-galanya buat Tuhan. Pelayanan buat Tuhan, buat sesama. Semua yang Tuhan suruh sudah saya lakukan. Kenapa Tuhan kasih saya penyakit ini? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Bahkan saya sudah dinyatakan akan meninggal. Tinggal tunggu waktu saja. Di situ dia imannya runtuh. Kenapa bisa begitu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seharusnya kita jangan sampai seperti itu. Karena kita yang selama ini telah dianugerahi oleh Tuhan berbagai macam berkat. Berkat kesehatan, berkat nafas kehidupan, dan segala macam berkat lainnya. Itu seharusnya kita peka. Peka walaupun dalam hal-hal yang kecil, Tuhan itu selalu hadir. Hadir di dalam hidup kita. Seperti saya misalnya. Saya dari kecil itu sebenarnya sudah banyak pengalaman-pengalaman di mana banyak hal-hal sulit yang saya hadapi. Ya. Nah, tapi saya selalu merasa Tuhan selalu hadir. Misalnya seperti waktu saya SD itu, saya sempat kelas 4 SD itu saya waktu mau pulang, itu tiba-tiba ada peristiwa malari. Mungkin ada Bapak Ibu ada yang belum merasakan ya peristiwa malari. Itu di mana para mahasiswa dan demonstran lainnya itu membakar mobil, membakar ban di depan sekolahan saya. Sehingga supir keluarga kami itu tidak bisa menjemput saya. Lalu saya bingung dong, keluarga saya juga bingung gimana mau jemput saya gitu ya. Di depan udah bakar-bakaran depan sekolahan. Bagaimana? Tapi Tuhan mengirim kakak saya yang paling tua, yang paling sulung itu untuk menjemput saya dengan jalan kaki. Jalan kaki keluar dari daerah situ, kemudian pergi ke suatu tempat di mana demonya nggak ada, lalu kita naik baru bisa naik kendaraan umum. Begitu juga pada waktu peristiwa 98, waktu peristiwa kerusuhan 98. Di depan kantor tempat saya bekerja itu sudah seliweran itu demonstran-demonstran. Bahkan yang mahasiswa yang sudah meninggal ditembak, itu juga lewat tuh iring-iringan depan kantor saya. Lalu kantor itu udah karuan-karuan udah harus pulang ya, dipulangin sebelum waktunya. Nah saya bingung, kantor di Kedoya ya. Rumah saya di Jatinegara, di Cawang. Harus lewat Semanggi. Semanggi diblokir oleh demonstran dan segala tentara. Gimana saya mau pulang? Saya bingung, saya nangis ya waktu itu. Gimana saya mau pulang? Pas saya harus nginep di kantor ya. Lalu saya pikir, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya harus bagaimana? Berita sudah begitu mencekam, saya tidak bisa pulang. Apa yang harus saya lakukan? Saya berdoa sungguh-sungguh, sangat berdoa. Lalu akhirnya Tuhan kasih jawaban. Kakak saya lagi yang paling besar itu yang menjemput saya. Menjemput saya untuk menginap di rumahnya yang kebetulan tidak harus lewat Semanggi. Nah, kami pada saat itu ya, saya harus menginap di rumah kakak saya, di mana kompleks perumahannya itu pun sudah ramai dengan para penjarah. Penjara itu dia menjarahnya itu dengan suara keras ya. Nggak jauh dari situ ada Alfamaret, Indomaret, dan itu dijarah. Suaranya begitu ribut ya. Aduh, kita udah takut sekali ya. Karena kan bisa masuk ke perumahan kan, bisa masuk ke rumah kita gitu. Tapi kita berdoa rosario dalam satu keluarga. Berdoa sampai tengah malam, berdoa terus sampai pagi. Dan Tuhan menjawab doa kita. Akhirnya penjara itu tidak sampai masuk ke rumah-rumah kita, dan dia setelah menjara langsung bubar, langsung pulang ke rumah masing-masing.
Akhirnya kemudian kami sekeluarga pindah ke satu mes. Mes itu mes terus kakak saya bekerja di Garuda, tinggal di mes Garuda, di mana di situ banyak pengaman-pengaman ya, banyak karena itu perusahaan pemerintah, maka banyak personil-personil yang mengamankan mes tersebut. Di situ saya merasakan walaupun dalam keadaan susah, Tuhan itu selalu ada. Asalkan kita mau mencarinya, asalkan kita mau selalu mengandalkan Dia, selalu percaya kepada Dia, andalkan Tuhan. Jangan pernah kita merasa, saya susah, Tuhan itu kemana ya? Jangan pernah seperti itu, jangan sekali-sekali, karena Tuhan itu sudah berjanji kepada kita, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Percaya, Allah itu setia kepada kita. Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ibu Catherine, seperti tadi, sudah diberikan jalan keluar. Saya juga telah diberikan jalan keluar. Misalnya juga pada saat saya kecelakaan ya, waktu tertabrak kereta api, itu dengan sakit yang luar biasa, saya akhirnya bisa disembuhkan Tuhan. Begitu juga pada waktu saya kena COVID, ya, dengan segala kesusahan yang saya alami, tapi karena mengandalkan Tuhan, serahkan semua kesusahan kita kepada Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar. Injil Tuhan karangan Santo Lukas bab 8 ayat 6 mengatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ini maksudnya benih ya, kita membicarakan mengenai perumpamaan benih. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering dan tidak mendapatkan air. Artinya benih yang telah ditabur, yang telah ditabur di tanah, itu ada tanah subur, tanah berbatu-batu, tanah yang bersemak belukar. Nah, ini di tanah yang berbatu-batu, dia masih bisa tumbuh. Ada air mungkin di sekitar situnya, ada matahari juga. Dia tumbuh seperti yang di sini ya, di latar belakang dari ayat ini. Dia tumbuh di antara batu-batu. Tapi karena akarnya tidak kuat, tidak sampai ke dalam, begitu matahari terik panas, ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air yang cukup. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Kita terima firman Tuhan dengan gembira. Pertama kita terima, wah, luar biasa firman Tuhan itu menguatkan saya, meneguhkan saya. Tetapi mereka itu tidak berakar ke dalam. Mereka percaya sebentar saja, karena hanya di permukaan saja dia berakar. Dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Ketika datang gelombang kesusahan, gelombang penderitaan, mereka menjadi meninggalkan Tuhan. Mereka merasa Tuhan tidak ada. Itu perumpamaan benih yang tertabur di tanah yang berbatu. Nah, bagaimana dengan orang benar? Kita banyak jumpai ya dari antara teman-teman kita. Ini orang benar kok, selalu rajin, setia berdoa, tekun, menyembah Tuhan, melayani alam, melayani sesama,
dermawan, tapi kok masih juga mengalami penderitaan, bahkan mengalami kematian? Apakah ada kesalahan yang tersembunyi di dalam dirinya? Orang benar kok bisa ya mengalami penderitaan juga? Wih, udah benar-benar dia patuh sama Tuhan, taat sama Tuhan, pokoknya segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dia jalankan. Nggak ada cacatnya deh. Tapi kok akhirnya dia menderita juga? Emang sebenarnya ada apa sih? Ada yang tersembunyi nggak di dalam dirinya? Ada kesalahan dia nggak sih? Kita nggak boleh berbicara seperti itu. Mengapa? Kenapa tidak? Kenapa saya misalnya nggak boleh menderita? Kenapa Bu Dede nggak boleh menderita? Kenapa Bu Catherine nggak boleh menderita? Orang percaya itu boleh menderita. Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya adalah satu-satunya orang yang dapat memenangkan masalah ini. Ya, seperti tadi kita sudah dengar ya sharing yang pertama. Rasul Paulus meringkaskan hal ini, lalu ia menulis di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, mungkin bisa ada yang bantu membacakan. Ya, mati lampu. Aduh, maaf nih, di rumah saya mati lampu. Oke, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, dengan rencana Allah. Saya mohon maaf sebelumnya, di rumah saya mati lampu. Ya, jadi saya langsung bacakan saja ya. Di Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketika dalam kesesakan, kita dalam penderitaan, jangan lupa berharap terus, bertekun dalam doa terus, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Santo Ignatius Loyola, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pasti sudah banyak yang mengetahui ya mengenai riwayat Santo Ignatius Loyola. Dia adalah dia adalah pendiri dari Ordo Yesuit. Santo Ignatius Loyola mengatakan, if God sends you many sufferings, it is a sign that He has great plans for you and certainly wants to make you a saint. Artinya, jika Tuhan mengirimkan banyak penderitaan kepada kita, itu pertanda bahwa Dia memiliki rencana besar untuk Anda. Dan tentu saja ingin menjadikan Anda orang suci. Jadi jangan pernah berkecil hati, walaupun kita susah, kita menderita, Tuhan akan menjadikan kita orang yang percaya ini sebagai pemenang. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan memenangkan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicoba oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Untuk apa penderitaan diizinkan Allah muncul dalam kehidupan kita? Penderitaan terjadi untuk membimbing kita, untuk memeriksa kita, mengoreksi kita, dan melindungi kita. Puji Tuhan, lampunya sudah nyala. Oke. Penderitaan terjadi untuk membimbing kita. Kita bisa baca pada Ulangan 32 ayat 11, yaitu burung Raja Wali, di mana Tuhan menciptakan burung Raja Wali itu untuk melatih anak-anaknya bisa terbang. Jadi dengan cara apa? Dia bawa di dalam sayap, dia bawa di atas sayapnya, kemudian dia lepaskan anak-anaknya itu sehingga
anak-anaknya itu merasa bingung, ketakutan, dan dia akhirnya terpaksa kan harus pakai sayap. Jadi anak-anak itu walaupun dia ketakutan, menderita pada awalnya, tapi akhirnya dia betul-betul menjadi seekor burung, bisa terbang. Artinya penderitaan yang di awal itu adalah terjadi untuk membimbing kita agar kita bisa menjadi hidup yang sebenarnya. Lalu untuk apa penderitaan itu muncul dalam hidup kita? Yaitu untuk memeriksa kita, untuk ujian iman kita. Kita bisa baca dalam Yakobus 1 ayat 2-3. Lalu penderitaan terjadi untuk mengoreksi kita. Setelah memeriksa, seperti misalnya kita waktu lagi sakit. Waktu kita sakit diperiksa dokter. Sakitnya apa sih ini? Dianalisa sama dokter satu-satu. Oh, sakitnya ini bukan sakit kantong kering ya, tapi sakitnya nih misalnya sakit tipes misalnya ya. Nah terus jadi sakit tipes, oh berarti obatnya ini, langsung dikoreksi nih sama Tuhan. Oh kamu nih iman kamu nih seperti ini ya. Nah nanti akan saya perbaiki. Nah jadi melalui apa? Melalui penderitaan. Jadi kita peka terhadap penderitaan kita. Apa sih maksudnya? Tuhan dengan penderitaan saya, oh Tuhan mau mengoreksi saya, Tuhan mau memeriksa saya. Nah kemudian yang keempat adalah penderitaan terjadi untuk melindungi kita semua. Contohnya adalah Kejadian 50 ayat 20 atau Kejadian Yusuf ya. Kita semua tahu ya mengenai riwayat Yusuf. Yusuf itu adalah anak Yakub dari istri yang sangat dikasihinya, yaitu Rachel, di mana dia mempunyai adik bernama Benyamin. Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya karena iri hati dan karena dendam yang menumpuk kepada Yusuf. Maka Yusuf itu pertama dimasukkan ke dalam sumur, hendak dibunuh sebenarnya yang awalnya, tapi ternyata akhirnya berubah pikiran untuk dijual ke Mesir. Nah di Mesir Yusuf hidupnya tidak langsung senang karena dia kan budak, tapi dia beruntung budak yang tinggal di dalam rumah seorang pejabat di Mesir. Nah di situ Yusuf kembali mengalami penderitaan, dia difitnah oleh Potifar sehingga dia masuk penjara. Yusuf sangat taat kepada Allah walaupun dia dipaksa untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah, dia tidak mau, dia taat kepada Allah sehingga dia difitnah, dia dipenjara dan akhirnya di dalam penjara dia pun juga harus dijahati, ya, jahati oleh teman-teman di penjaranya, oleh juru minuman sama juru roti. Nah, karena suatu saat Firaun itu mengalami mimpi yang hanya bisa jelaskan oleh Yusuf, maka Yusuf baru memperoleh kehidupan yang baik pada zaman Firaun itu. Ya, dia diangkat sebagai perdana menteri, sebagai penguasa di Mesir yang menguasai seluruh Mesir. Lalu akhirnya Yusuflah yang membawa keluarganya, membawa ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya untuk tidak menderita kelaparan. Ya, di Kejadian 50 ayat 20 boleh saya bacakan sebentar. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi dengan melangsungkan kehidupan ayahnya Yakub, saudara-saudaranya, maka bangsa Israel akan tetap dapat terus hidup, di mana nanti keturunan dari Yusuf dan sampai kepada Yesus Kristus, itulah yang menjadi penyelamat kita. Jadi Allah memang mengizinkan penderitaan untuk melindungi kita semua. Contohnya adalah Yusuf yang akhirnya bisa membawa perlindungan bagi keluarganya dan juga bagi bangsa Israel nantinya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, refleksi kita yang terakhir adalah apa yang harus kita lakukan di saat kita mengalami susah. 1,
tekun, setia terus mendekat kepada Tuhan. Ya, yakin dan percaya Allah senantiasa menyertai kita. Andalkan Tuhan senantiasa, seperti tadi Mike mengatakan, andalkan Tuhan, nyata cocok dengan yang saya sampaikan pada malam ini. Tekun, berpusat, dan teguh dalam Allah yang menjadi sumber kedamaian. Sabarlah dalam kesesakan, rajin dan tekun dalam berdoa. Berharaplah hanya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Iya. Bagaimana? Terima kasih. Silakan. Bu Linda, Bu Catherine, untuk sharingnya, untuk penjabaran firman yang begitu jelas, begitu bisa dimengerti. Kita akan tanggapi dengan satu buah lagu. Silakan Sis Dewi. Terus lanjutkan dengan doa, mungkin doa umat ya, doa bersama aja ya. Nanti setelah itu saya undang Tante Linda untuk boleh menutup renungannya dengan doa ya setelah lagu ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. sebab Allah peduli. Bapa di surga, dalam diri Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, Engkau selalu membimbing kami ke jalan yang benar. Semoga kami senantiasa setia berpegang pada sabda-Mu dan memperjuangkannya dalam pekerjaan dan kegiatan harian kami. Kami mau berdoa untuk Letda Reza Trisigar dan anggota 53 TNI Angkatan Laut buat kapal selam Nanggala 402 agar dapat diangkat ke daratan oleh para pejabat petinggi pemerintah Indonesia. Ya Bapa, kiranya Engkau melimpahkan belas kasih-Mu kepada para prajurit, kepada para pelindung
keamanan negara kami, khususnya para TNI AL yang terjebak di dalam kapal selam yang sempat hilang beberapa hari yang lalu di Selat Bali. Kiranya Engkau membuatkan mereka semua selamat dan boleh kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Hanya dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau bolehkan semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk semua yang hadir di sini. Semua yang hadir pada persekutuan doa malam ini, agar Engkau berkati satu persatu di dalam kehidupan keluarga masing-masing, di dalam segala pelayanan mereka. Engkau berkati, Engkau bimbing, dan Engkau selalu kuatkan dan Engkau teguhkan di saat-saat mereka mengalami kesulitan hidup, di saat mereka mengalami penderitaan yang mungkin mereka tidak tahu jalan keluarnya. Kiranya Engkau berikan jalan terang, agar mereka boleh selalu mengharap dan mengharap kepadamu. Selalu mengandalkan kasih-Mu dan mengandalkan uluran tangan-Mu yang begitu luar biasa dan ajaib. Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami haturkan doa-doa kami ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tante Linda. Bapak Ibu, saat ini kita mau memberikan persembahan. Sebelum memberi, kita mau doa persembahan terlebih dahulu ya. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu. Engkau limpahkan berkat-berkat untuk kami semua. Saat ini kami mau beri dari apa yang kami punya. Kami mau beri yang terbaik dan kami mau beri dengan penuh sukacita semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan dari kami. Amin. Allah memberkatiku, Allah memberkatimu Bapak Ibu, Allah memberkati kita semua. Allah memberkatimu, Allah memberkatiku dengan berkat yang besar yang telah disediakan. Allah mengasihimu, Allah mengasihiku dengan kasih yang besar yang telah menyelamatkan. Mari rasakan kuasanya, rasakan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Dia lakukan perkara besar bagi kita semua. Mari rasakan kasih-Nya, rasakan kasih Allah yang mengalir di dalam kita. Dia sembuhkan, Dia angkat beban bagi persoalan kita. Amin. Rasakan kuasanya, rasakan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Dia lakukan perkara, Dia lakukan perkara untuk siapa? Besar bagi kita semua. Mari rasakan kasih-Nya, rasakan kasih Allah terus mengalir, yang mengalir di dalam kita. Dia menyembuhkan, Dia sembuhkan, Dia angkat beban bagi persoalan kita. Dia sembuhkan, Dia sembuhkan, Dia angkat beban bagi persoalan kita. Sekali lagi, Dia sembuhkan, Dia sembuhkan, Dia angkat beban bagi persoalan kita. Terima kasih, saya serahkan kepada Ibu Dede untuk pengumuman. Terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Sis Linda, Sis Catherine, terima kasih ya untuk sharing, untuk firman-Nya yang luar biasa, menguatkan kita pada malam hari ini bahwa Allah tetap ada di saat kita susah. Dan jangan ragukan, jangan sangsikan, tetaplah berharap
bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Dan itu saya rasakan di dalam kehidupan saya. Saya sampai sekarang bisa berdiri, sampai saya sekarang masih bisa bicara, itu karena kasih Allah yang luar biasa, yang Tuhan berikan kepada saya dan keluarga saya. Kadang saya bingung, kok seperti ini? Kok seperti ini? Kenapa ya Tuhan? Tapi akhirnya kalau kita tetap berharap sama Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan itu selalu menyertai kehidupan keluarga saya. Akhirnya Tuhan beri jalan, ada sukacita, dan saya selalu berharap sama Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Begitu juga malam hari ini, kita juga berdoa, khususnya untuk kapal yang tadi udah didoakan, yang saat ini masih belum terlacak. Mudah-mudahan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mudah-mudahan seluruh prajurit Angkatan Laut 53 orang yang saat ini terjebak di kapal diangkat dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kita hanya berharap mukjizat terjadi untuk kapal 402. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kebersamaan malam hari ini, ada beberapa dari paroki luar ya. Terima kasih. Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah di dalam kehidupan kita semua. Kita akan ketemu lagi tanggal 1 Mei, sudah masuk dalam seminar pemuridan. Silakan. Ya Bapak Ibu, kita akan mulai tanggal 1 Mei seminar pemuridan gratis. Masih bisa mendaftar, boleh menghubungi nomor yang tercantum di bawah. Kita akan ada 8 sesi. Seperti biasa kita ada sharing kelompok, ada breakout room, dan jangan sampai nggak ikut. Soalnya ini seminar yang mengajarkan kita bagaimana kita menjadi seorang murid yang berkenan kepada gurunya. Hanya itu aja, Sis Dewi. Ada pengumuman lain nggak, Pak Joni? Ada pengumuman lain kah? Nggak ada ya? Mungkin saya tambahkan dikit, Bu. Ya. Untuk seminar pemuridan, kita kan terima kuota hanya 100, jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar, harap segera mendaftarkan, nanti akan kami kirimkan buku ya, buku seminar. Itu secara gratis ya, tidak dipungut biaya. Iya. Kotanya mungkin kira-kira sisa 10-an ya. Oh, 10 orang lagi. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Joni Matthew, terima kasih Dewi, terima kasih untuk semuanya, Bro Mike, terima kasih ya. Semoga kita senantiasa selalu sehat, diberkati keluarganya, pelayanannya, semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Kita tutup dengan lagu penutup, Sis Dewi. Kita tutup dengan doa. Silakan Mike untuk doa tutup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu malam hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan mendampingi kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Kami tidak akan takut melewati hari-hari kami. Kami tidak akan takut akan bahaya akan menghampiri kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang selalu ada bersama kami, memimpin langkah hidup kami, kemana kami harus melangkah. Tuhan Yesus, berkatilah malam hari ini supaya firman yang sudah Kau taburkan Tuhan, tidaklah menjadi sia-sia. Dan biarlah Tuhan, malam hari ini kami selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tidak menggunakan kekuatan kami sendiri, tetapi mengandalkan Engkau Allah dan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setelah persekutuan doa ini Tuhan, biarlah damai-Mu, sukacita-Mu Tuhan melimpah atas hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Nama-Mu Tuhan kami puji, kami sembah kini dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita tutup dengan satu pujian. Terima sukacita surga.
tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sekali lagi. sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sukacita surga nyata memenuhi kita, memenuhi keluarga kita, memenuhi seluruh isi rumah kita. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapak Ibu, mohon videonya dibuka ya, kita foto ya. Kita foto ya. Foto ya, buka mic itunya, foto videonya. Oke, saat ini ada 2 slide. Mungkin yang belum buka. Oke. 1, 2, 3. Berikutnya, sebentar. Slide kedua. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Makasih, Sampai Bu ketemu Dede, lagi Pak Rudy. minggu depan. kasih. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Sehat-sehat ya. Makasih, Sis Dewi. Brenda. Terima kasih.